Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Esperenza dari Prodi FKIP PPKN Angkatan 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tema pemimpin yang demokrasi. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai isi dari apa saja yang kita bahas mengenai pemimpin yang demokrasi, kita lebih baik terlebih dahulu mengetahui apa sih itu yang dinamakan pemimpin. Nah, baiklah, Pemimpin pada hakikatnya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan dan juga mempengaruhi sesamanya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Baiklah, yang kedua itu ada pemimpin yang demokrasi, di mana pemimpin yang demokrasi merupakan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan. Baiklah, dapat kita ketahui bahwa dua materi tersebut mengenai pemimpin dan juga pemimpin yang demokrasi. Selanjutnya, biasanya pemimpin demokrasi itu menganggap dirinya sebagai pengontrol, pengawas, pengatur dari sebuah organisasi dan memberi kebebasan bagi orang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Peran seorang pemimpin sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersama telah dilakukan dijalankan oleh bawahannya. Kepemimpinan yang demokratis pada umumnya mengedepankan rakyat sesuai dengan slogan di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap tujuan dan keputusan yang telah diambil adalah untuk kepentingan rakyat sendiri. Dan seperti yang telah diterapkan di Indonesia pada saat sekarang ini. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang setelah kita mengetahui tentang pengertian di atas, kita akan membahas mengenai ciri-ciri kepemimpinan yang demokratis, di mana ada 5 ciri-ciri pemimpin yang demokratis. Yang pertama itu ada wewenang pemimpin yang tidak mutlak, di mana wewenang mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam membuat masukan pada saat musyawarah. Yang kedua, keputusan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. Dalam membuat dan mengambil keputusan, dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara atasan dan bawahan hingga mencapai kesepakatan. Yang ketiga, komunikasi antara pemimpin dan bawahan berjalan dengan baik, di mana dalam melakukan komunikasi tidak terhalang rasa takut, malu, dan disebabkan oleh rasa jabatan. Yang keempat, adanya kebebasan mengemukakan pendapat, di mana bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas dan sesuai dengan asas demokrasi. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, itu pemimpin membagi wewenang kepada bawahannya, di mana tidak semua tugas dan tanggung jawab juga harus diambil oleh pemimpin seorang, melainkan boleh dibagi kepada bawahan selama masih dalam batas yang wajar. Selanjutnya, dari pengertian dan ciri-ciri kepemimpinan demokrasi yang telah dijelaskan tadi, maka kita juga dapat mengimplementasikan dengan bertindak secara adil dan benar saat mengambil sebuah keputusan bersama, tidak mengambil keputusan sendiri,
memberikan kesempatan untuk berpendapat dan menerima apapun pendapat orang tersebut, menjunjung kesetaraan, berkomunikasi baik dengan orang lain, juga berhubungan dengan memberikan kesempatan untuk berpendapat. Seperti kita dapat mengambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita terlibat dalam sebuah organisasi. Kita mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapat kita sesuai dengan asas demokrasi, dan kita juga berkewajiban untuk menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Selain dalam hal berpendapat, kita juga harus berkomunikasi dengan baik terhadap atasan ataupun bawahan kita dalam sebuah organisasi ataupun dunia kerja, dengan kata-kata dan tidak yang tepat sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain dan membuat orang lain mudah memahami maksud yang telah kita sampaikan. Sehingga itulah contoh yang dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi seorang pemimpin yang demokrasi. Baiklah, mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk lebih memahami dan mengetahui wawasan lebih luas mengenai pemimpin yang demokratis itu seperti apa. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.